Selamat sore anak-anak, juga untuk orang tua yang mendampingi dan semua yang mendengarkan dimanapun berada. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu sore hari ini. Semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku. Semua tutup mata, lipat tangan, ikuti tanda berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan, kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan sore hari ini. Sehingga kami masih boleh beribadah. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Urapi kami semua, kuasa iblis yang mau menghalangi kami beribadah, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi keluar, darah Yesus yang berkuasa. Kami mau mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak tetap berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini masih diberi kekuatan, kesehatan, bisa beribadah kepada Tuhan. Yuk kita manfaatkan untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Semua tepuk tangan ya. Yeah.
sambung dengan lagu 1, 2, 3. Anak-anak bisa berhitung semua pakai bahasa Inggris ya. Kita nyanyikan pakai bahasa Inggris. Yuk, pakai gerakan ya. 10. Boleh duduk dulu, Tante bacakan pengumuman. Yuk. Jadwal ibadah sekolah minggu onsite di gereja setiap hari Minggu. Untuk Surabaya dan Medan dimulai jam 9.15. Untuk Malang jam 10 pagi, untuk Jakarta jam 4 sore. Kemudian setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa menyiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Kemudian ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Tante ulangi ya, untuk kode kelasnya KZYIYNP. Kemudian anak-anak yang ikut orang tua beribadah, baik di gereja maupun di rumah saat online, tidak boleh mengganggu, tidak ramai jalan-jalan atau lari-lari. Anak-anak belajar untuk duduk manis, ikut beribadah, dan mendengarkan firman Tuhan bersama orang tua. Baik, sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Ku Buka Pintu Hati. Dan ku percaya akan firman-Mu, terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Ingat sabda-Mu, ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, anak-anak ikuti Tante berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah pujian kami berkenan kepada Tuhan.
Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi telinga hati kami, urapi guru kami yang menyampaikan firman Tuhan. Kuasa iblis yang masih mau mengganggu dan mencuri benih firman-Mu, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak boleh duduk. Yang sudah besar, yang bisa membaca dan menulis, anak-anak bisa siapkan Alkitab dan alat tulisnya. Yang belum bisa membaca, anak-anak duduk yang manis ya. Anak-anak perhatikan dan dengarkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan menolong. Yuk, sekarang kita baca dulu di Mazmur 103 ayat 2 sampai 3. Mazmur 103 ayat 2 sampai 3. Tante akan bacakan, anak-anak bisa perhatikan ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di ayat yang kedua ada kata-kata janganlah lupakan segala kebaikannya. Nya-nya, N-nya besar, berarti siapa di sini? Tuhan. Jadi jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kalau jangan lupa berarti apa? Ingat. Ya, judul firman Tuhan sore hari ini, ingat kebaikan Tuhan. Nah, kita akan baca satu cerita di Lukas 17. Nanti anak-anak bisa baca cerita lengkapnya di ayat 11 sampai 19. Sekarang kita baca di ayat 11 sampai 12. Lukas 17 ayat 11 sampai 12. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, di sini ceritanya tentang 10 orang kusta. Anak-anak bisa lihat di gambarnya. Nah, itu ya, ada gambarnya. Betul ya, 10 orang kusta ya. Nah, anak-anak bisa lihat ada tulisannya. Nah, ada 10 orang kusta. Nah, secara jasmani di sini orang yang sakit kusta itu harus tinggal terasing. Terasing itu berarti terpisah. Terpisah dari orang yang sehat. Tadi di ayatnya anak-anak bisa membaca 10 orang kusta itu menemui Tuhan kemudian berdiri agak jauh. Jadi tidak boleh deket-deket. Ya, itu secara jasmani. Nah, secara rohani kusta ini apa? Kusta ini adalah dosa. Ya, dosa terutama kebenaran diri sendiri. Apa dosa kebenaran diri sendiri? Dosa kebenaran diri sendiri itu bersalah, berdosa, tapi menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Jadi tidak pernah merasa diri sendiri bersalah, selalu merasa diri sendiri benar. Nah, dengarkan anak-anak, kalau tadi secara jasmani, kalau sakit kusta itu memisahkan dengan sesama. Nah, kalau sakit kusta secara rohani, dosa itu terutama kalau ada kebenaran sendiri, itu memisahkan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Kita mau baca dulu di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, dengarkan ya. Coba anak-anak sekarang, enggak usah kebenaran sendiri. Dosa, kalau ada dosa, apa contohnya? Kalau ada yang suka bertengkar, coba lihat gambarnya. Ada yang suka bertengkar, ada yang suka marah-marah, atau yang suka ngambek. Kalau disediakan makan sama mama suka ngambek, enggak cocok makanannya, nanti minta ganti lagi. Kira-kira kalau ada dosa seperti ini menyenangkan atau enggak kalau dekat-dekat?
Enggak senang. Kalau ada yang suka bertengkar, lebih baik menjauh dari yang suka bertengkar. Kalau ada dosa yang suka marah-marah, lebih baik menghindar. Nah, dengarkan, dosa itu memisahkan dengan Tuhan dan sesama. Kalau dibiarkan, enggak ditolong, semakin lama terpisah semakin jauh. Nah, kalau sudah terpisah, enggak bisa bertemu kembali. Nah, terus gimana cara jalan keluarnya? Nah, kita kembali lihat di Lukas 17 ayat 12 tadi. Coba. Nah, di situ dikatakan, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Nah, dianya di sini D-nya besar, berarti Tuhan. Nah, jadi jalan keluar orang berdosa, kita semua orang berdosa, untuk bisa ditolong supaya tidak terpisah terus dengan Tuhan dan sesama, gimana? Harus bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau dulu memang bertemu langsung dengan Tuhan. Terus sekarang kita gimana caranya bertemu dengan Tuhan? Bertemu Tuhan lewat ibadah pelayanan. Nah, jadi anak-anak perhatikan, tujuan utama kita beribadah melayani Tuhan harus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa itu bertemu dengan Tuhan Yesus? Mendengar firman. Jadi tujuannya bertemu Yesus itu apa? Untuk mendengar firman. Terus mendengar firman harus dengan sungguh-sungguh supaya apa? Bisa mengerti. Bisa mengerti terus bisa apa? Percaya di hati. Bisa percaya, kalau sudah bisa percaya bisa melakukan firman. Nah, melakukan berarti taat. Ya, itu yang pertama, kalau bertemu Yesus bisa mendengar firman, mengerti, percaya sampai melakukan firman. Terus apalagi kalau bertemu Yesus itu? Di ayat selanjutnya, Lukas 17 ayat 13. Coba Tante bacakan. Nah, 10 orang kusta ini terus ada dilanjutkan, mereka bertemu Yesus dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Nah, orang berdosa butuh apa? Belas kasihan Tuhan. Jadi kalau kita bertemu sama Tuhan Yesus, selain kita bisa mendengarkan firman, kita bisa mengerti, percaya dan melakukan firman, kita bisa mengalami belas kasihan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Nah, apa buktinya kalau kita bertemu sama Tuhan Yesus? Ada buktinya, kita lanjut di ayat yang ke-14. Ayo. Lalu ia memandang mereka ini 10 orang kusta ya, dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Coba anak-anak perhatikan ayatnya, Tante ulangi. Ya, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, ayo, berarti pada saat Tuhan memberi perintah, pergi, perlihatkan kepada imam-imam. 10 orang kustanya sudah sembuh atau belum? Ayo. Nah, ada kalimat di bawahnya soalnya, sementara mereka di tengah jalan. Berarti saat Tuhan memberi perintah, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Itu 10 orang kustanya belum sembuh. Nah, masih sakit kusta. Tapi di sini sementara mereka di tengah jalan, berarti saat Tuhan memberi perintah masih kondisi sakit, tapi mereka nurut, mereka pergi. Nah, kemudian mereka jadi sembuh. Dengarkan, bukti kita bertemu sama Tuhan Yesus, tadi dengarkan, kita bisa mendengar firman, mengerti, kemudian bisa percaya sampai melakukan. Nah, di sini ada buktinya bahwa memang bertemu dengan Tuhan bisa apa? Percaya, meskipun belum sembuh, tapi saat Tuhan memberi perintah, pergi, ya tetap pergi. Nah, begitu pergi, nurut ya kan, percaya dan taat, jadi sembuh. Dikatakan di situ mereka menjadi tahir. Sementara di tengah jalan mereka menjadi tahir, mereka sembuh. Nah, itu ya jadi bukti bertemu Tuhan, percaya dan taat. Ada gambarnya, coba dilihat.
Nah itu ya bisa sembuh, seneng ya betul ya. Kalau tadinya terpisah, enggak boleh kumpul sama yang sehat, mungkin terpisah sama kakaknya, terpisah sama orang tua, terpisah sama keluarga. Tapi setelah sehat, sembuh, bisa kumpul lagi. Wah pasti perasaannya bagaimana? Bahagia, senang ya. Ayo Tante lanjutkan sekarang. Di Lukas 17 tadi ayat 15 sampai 17, ayo kita baca dulu. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Nah, tadi anak-anak tahu ya, berarti yang sakit berapa orang? 10 orang kusta. Tapi di ayat 15 dikatakan hanya seorang dari mereka. Loh 10 ya, 10 yang sakit. Kemudian sembuh tadi ya 10 sembuh, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tapi yang kembali ternyata cuman 1. Lah berarti terus yang 9 kemana? Nah, di sini ya anak-anak sudah senang, sudah bahagia, terus apa? Lupa bahwa tadinya sakit, sekarang bisa sehat, bisa sembuh karena pertolongan Tuhan. Lupa sama kebaikan Tuhan. Nah, coba akhirnya karena lupa ya enggak mau kembali sama Tuhan, sudah pergi. Ya, pergi. Nah, sekarang Tante tanya sama anak-anak. Ada enggak kebaikan? Pernah enggak anak-anak mengalami kebaikan Tuhan? Pernah enggak anak-anak? Coba sekarang anak-anak sore ini bisa beribadah. Coba anak-anak tarik nafas. Anak-anak hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Anak-anak masih bisa bernafas berarti masih apa? Hidup namanya, ya kan? Anak-anak masih bernafas itu adalah kebaikan Tuhan. Apalagi coba anak-anak lihat ke kiri, anak-anak lihat ke kanan. Ada papa mama yang mendampingi anak-anak ibadah. Mungkin ada opa oma, ada mbak, ada kakak yang mendampingi anak-anak beribadah. Itu kebaikan Tuhan. Berarti ada orang yang menyayangi anak-anak. Ya, anak-anak dirawat. Apalagi coba anak-anak perhatikan, anak-anak duduk beribadah, anak-anak bisa berpakaian yang rapi. Nah, anak-anak berpakaian rapi, kondisi yang sehat anak-anak. Itu semua adalah kebaikan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sudah merasakan kebaikan Tuhan, terus bagaimana? Tadi di ayat pertama yang kita baca, di Mazmur 103 ayat 2, diingatkan, janganlah lupakan segala kebaikannya. Ingat, harus ingat selalu kebaikan Tuhan. Lah pertanyaannya sekarang, terus tandanya gimana Tante? Kalau kita ingat kebaikan Tuhan. Nah yang pertama, tadi anak-anak ingat. Dari 10 orang yang sakit kusta, yang kembali berapa orang setelah sehat? Semua sehat loh, sembuh ya, semua sehat. Tapi yang kembali cuman 1. Nah apa bukti pertama? Kalau kita ingat kebaikan Tuhan. Yang pertama kita mau bertemu sama Tuhan. Nah tadi ya ingat ya, orang berdosa itu kalau mau sembuh jalannya cuma 1, harus bertemu dengan Tuhan. Lah kalau kita tidak mau kembali sama Tuhan, berarti kita tidak bisa sembuh. Lah kalau sudah sehat terus kita sakit lagi, siapa yang menyembuhkan kita? Nah berarti kalau yang pertama kita ingat kebaikan Tuhan, yang pertama kita mau beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau setia dan tekun. Ya berarti apa? Kita mau kembali kepada Tuhan. Selalu ada kerinduan untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Nah kalau kita mau beribadah melayani Tuhan, sebenarnya kita itu sadar, kita mengakui bahwa kita ini cuman orang berdosa. Kita butuh Tuhan, kita tidak mampu kalau kita berjalan sendiri. Butuh belas kasihan Tuhan, ya selalu ingin disucikan. Nah kalau kita malas beribadah, ya bahkan tidak mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau ibadah cuman butuh, jadi kalau pas sakit baru mau ibadah dengan sungguh-sungguh. Nanti begitu sehat lupa lagi, tidak mau ibadah lagi, malas lagi. Atau
Oh, yang lagi ujian, mungkin ada kesulitan di sekolah, baru mau ibadah dengan sungguh-sungguh. Begitu sudah Tuhan tolong, bisa enggak mau ibadah lagi. Nah, itu berarti Tuhan ibadah pelayanan hanya untuk kebutuhan. Kalau butuh baru mau ibadah. Kalau enggak ya sudah, enggak mau ketemu Tuhan lagi, enggak mau kembali. Nah, yuk sore hari ini kita diingatkan supaya kita mau beribadah dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebagai bukti kita ingat kebaikan Tuhan. Nah, yang kedua apa tandanya kalau kita ingat kebaikan Tuhan? Kita baca dulu di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Disambung dulu, Ibrani 13 ayat 15. Nanti Tante simpulkan ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi tandanya kalau kita ingat kebaikan Tuhan, yang kedua kita bisa mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Nah, lewat apa? Bisa lewat perkataan, juga lewat perbuatan kita. Kita menjadi kesaksian. Nah, yuk anak-anak, apapun keadaan anak-anak sore hari ini. Mungkin anak-anak ada yang dalam kondisi yang baik, sekolah baik, anak-anak prestasi, tidak ada kesulitan, punya orang tua yang berkecukupan, anak-anak bisa dalam kondisi rumah yang baik, anak-anak makan dengan enak. Semua itu adalah kebaikan Tuhan, berkat Tuhan lewat papa mama. Nah, kalau anak-anak ingat berkat itu dari Tuhan, jangan dipakai untuk sombong, kemudian menyakiti atau menghina, mengejek teman yang lain yang dalam kondisi kekurangan. Bukan untuk itu tujuannya. Mungkin ada yang saat ini, sore hari ini, mungkin ada anak-anak yang sakit, dalam kondisi sedih mungkin, dalam kondisi yang kekurangan. Mungkin pakai baju ya sederhana, hanya sederhana. Rumah mungkin yang tidak terlalu baik mungkin. Tapi anak-anak ingat, saat anak-anak masih bisa tarik nafas, anak-anak hembuskan. Saat anak-anak masih bernafas, anak-anak ingat, masih ada kebaikan Tuhan, masih ada kesempatan untuk mengalami belas kasihan Tuhan. Nah, dengarkan anak-anak, dengan semua kondisi yang anak-anak alami saat ini, anak-anak sehat, anak-anak sakit, anak-anak sedih, dan segala macamnya. Tapi kalau anak-anak mau ingat bahwa semua ini adalah kebaikan Tuhan, maka tidak akan ada kesombongan, tidak ada yang sombong, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang minder itu rendah diri. Tapi semua kebaikan Tuhan itu akan membuat kita untuk lebih sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan. Semangat lagi, ayo anak-anak yang mungkin ada yang sudah malas-malesan dalam ibadah, sungguh-sungguh lagi, ingat semua yang anak-anak punya, yang anak-anak boleh alami, rasakan semuanya adalah berkat dan kebaikan Tuhan. Ayo ibadah yang sungguh-sungguh, itu cara kita untuk ingat selalu kebaikan Tuhan. Yang kemudian bisa apa juga? Bisa bersyukur, selalu bersyukur. Belajar ya anak-anak, mulai dari kecil mulut kita pakai untuk bersyukur, berterima kasih, memuliakan Tuhan. Mulai dari anak-anak berterima kasih sama papa mama. Coba anak-anak bisa berpakaian, anak-anak bisa makan. Coba belajar dari yang kecil-kecil, makan apa yang disediakan orang tua. Berterima kasih, jangan rewel, disediakan A minta B, disediakan B minta C. Kasihan papa mama, ya anak-anak semuanya tambah sulit, papa mama juga kerja dari pagi, ada yang pulang sampai malam. Nah, anak-anak berterima kasihnya gimana? Anak-anak belajar bersyukur, anak-anak tidak ngomel, itu saja sudah membuat papa mama bahagia. Nah, semoga firman Tuhan sore hari ini bisa menjadi berkat buat anak-anak. Kita diingatkan selalu untuk anak-anak bisa semakin sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan. Ya, tetap tekun, ingat selalu kebaikan Tuhan. Yuk, Tante akhiri firman Tuhan sore hari ini. Ayo semua bangkit berdiri, kita berdoa. Anak-anak tutup mata, lipat tangan, ikuti Tante. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Ajar kami mulai dari kecil selalu ingat segala kebaikan Tuhan,
membuat kami semakin sungguh-sungguh, setia dan tekun dalam beribadah. Dari mulut kami selalu bisa bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Sepanjang minggu ini, Tuhan berikan kekuatan kesehatan buat kami semua. Kembalikan minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai minggu depan, Tuhan memberkati.